Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal dari final mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang pertama di sini kita bahas dulu terkait soal yang pertama, yaitu diminta untuk membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan, dan yang kedua diminta untuk membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan per tanggal 31 Desember 2008 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama-tama dulu yang kita cari yaitu penyusutan per tahunnya, di mana dari truk yang dibeli PT Pamela yang seharga 45 juta itu dibagi dengan 15 tahun umur ekonomis, maka didapatkan nilai penyusutan per tahunnya 3 juta. Nah, untuk mencari akumulasi penyusutannya, nilai 3 juta ini dikali dengan 5 tahun umur ekonomis yang telah terpakai, maka didapatkan nilai 15 juta. Nah, untuk mencari nilai bukunya, 45 juta dikurang 15 juta dari akumulasi penyusutan, maka nilai buku yang didapatkan senilai 30 juta. Nah, sekarang kita mencari bagian A-nya, yaitu PT Induk mencatat kendaraan dari PT Anak per 31 Desember 2007. Jurnalnya yang pertama kas di debit senilai 40 juta, akumulasi penyusutan peralatan di debit senilai 15 juta, truk di kredit 45 juta, dan keuntungannya senilai 10 juta. Dimana keuntungannya ini kan PT Pamela membeli truk tersebut senilai 45 juta, lalu dikurangi dengan penyusutannya 15 juta, ia menjualkannya ke PT Anak seharga 40 juta. Nah, keuntungan yang didapatkan di sini senilai 10 juta. Nah, yang kedua, mencatat pembelian truk. Jurnal untuk mencatat pembelian truk itu pada PT Induk, truk di debit senilai 45 juta dan kas di kredit senilai 45 juta. Jurnal eliminasinya berbunyi truk di debit 5 juta, keuntungan di debit 10 juta, maka akumulasi penyusutannya itu di kredit senilai 15 juta. Kita melangkah kepada bagian B dari soal nomor 1. Pertama, per tanggal 31 Desember 2008 itu jurnalnya yaitu truk di debit senilai 10 juta dan keuntungan di kredit senilai 10 juta. Dimana kita mencari penyusutan per tahunnya untuk PT Anak, yaitu 40 juta dibagi dengan sisa umur ekonomis yaitu 10 tahun, maka nilainya 4 juta. 4 juta inilah yang menjadi akumulasi penyusutan. Untuk nilai bukunya 40 juta dikurang 4 juta, maka didapat nilai 36 juta. Nah, jurnal eliminasinya yaitu saldo laba di debit senilai 10 juta dan truk di kredit senilai 10 juta. Nah, kita melangkah kepada soal yang nomor 2. Di mana ada 3 permintaan, yaitu membuat ayat jurnal yang dicatat PT Norma untuk pembelian persediaan dan penjualan. Yang kedua, membuat ayat jurnal yang dicatat PT Olix untuk pembelian persediaan dan penjualan. Yang ketiga, membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penyelesaiannya yang pertama di sini kita menjurnal ayat yang dicatat oleh PT Norma. Yang pertama yaitu ada persediaan di debit senilai 960 juta dan utang dagang di kredit senilai 960 juta. Cara mencari nilai 960 juta ini kita dapatkan dari 40.000
40.000 unit keranjang buah 40.000 unit keranjang buah dikali dengan 24.000 per unit dari buah tersebut. Nah, didapatkanlah nilai 960 juta. Yang kedua, jurnal yang dicatat oleh PT Norma yaitu piutang dagang di debit, penjualan di kredit sama-sama senilai 750 juta. 750 jutanya ini dari mana? Yaitu 25 unit keranjang buah dikali dengan 30.000 per unit dari keranjang buah. Didapatlah nilai 750 juta. Yang ketiga, ayat jurnal yang dicatat oleh PT Norma yaitu beban pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit senilai 600 juta. Yang kedua, mencatat jurnal oleh PT Olex. Nah, yang pertama, persediaan di debit, utang dagang di kredit sama-sama senilai 750 juta. 750 jutanya ini diambil dari 25 unit keranjang buah tadi yang dibeli dikali dengan 30.000 per unit harga belinya. Nah, jurnal yang kedua yaitu piutang dagang debit, penjualan kredit sama-sama senilai 1.125 juta. Cara mencarinya yaitu 25 unit keranjang buah dikali dengan harga jual oleh PT Olex senilai 45.000 per unit. Jurnal yang ketiga itu beban pokok penjualan di debit, persediaan kredit senilai 750 juta. Nah, permintaan yang ketiga dari soal nomor 2 yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya itu penjualan debit dan beban pokok penjualan di kredit sama-sama senilai 750 juta. Nah, kita melangkah kepada penyelesaian soal nomor 3 yaitu PT Purwaka dan PT Tiara. Yang pertama itu jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka. Yang pertama jurnalnya pencatatan dividen. Bunyi jurnalnya itu kas di debit, investasi di kredit sama-sama senilai 6 juta. Cara pencariannya itu 10 juta dikali 0,60 atau 60%. Jurnal yang kedua yaitu pencatatan ekuitas. Jurnalnya investasi pada PT Tiara di debit dan pendapatan dari PT Tiara di kredit sama-sama senilai 18 juta. Cara mencarinya yaitu 30 juta dikali dengan 60% atau 0,60 maka didapatlah 18 juta. Jurnal yang kedua yaitu jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka atas utang obligasi. Nah, kita di sini mencatat bunganya. Jurnalnya itu beban bunga debit senilai 6 juta, utang premi senilai 400 dan kasnya senilai di kredit senilai 6.400.000. Di mana 400-nya itu kita dapatkan dari 82 juta dikurang dengan 80 juta dibagi dengan 5 tahun. Nah, kita bagian B dari permintaan soal nomor 3 yaitu jurnal yang bagian C dari permintaan soal nomor 3 yaitu jurnal PT Tiara atas investasi obligasi. Jurnalnya itu kas di debit senilai 6.400.000, pendapatan bunga di kredit 6 juta, investasi obligasi pada PT Purwaka senilai 400. Nah, nilai dari jurnal bagian C bisa dibalik dari jurnal bagian B. Nah, di sini ada jurnal eliminasi. Permintaan keempat dari soal nomor
ketiga. Yang pertama, kita mengeliminasi pendapatan dari PT Tiara. Jurnalnya itu pendapatan dari PT Tiara di debit 18 juta, dividen diumumkan itu di kredit 6 juta, investasi pada PT Tiara di kredit 12 juta. Nah, jurnal eliminasi yang kedua yaitu untuk pendapatan kepemilikan non pengendali. Jurnalnya pendapatan untuk kepemilikan non pengendali di debit 12 juta, dividen di kredit 4 juta, dan kepemilikan non pengendali di kredit 8 juta. 12 jutanya didapatkan dengan cara 30 juta dikali 40% atau 0,40 dari kepemilikan PT Tiara. Nah, jurnal eliminasi yang ketiga yaitu saham biasa PT Tiara di debit senilai 100 juta, saldo laba per 1 Januari atau saldo awal itu di debit 50 juta, investasi pada PT Tiara di kredit 90 juta, dan kepemilikan non pengendali di kredit senilai 60 juta. Nah, untuk mencari nilai 90 jutanya, maka caranya 102 juta dikurang dengan 12 juta. Dan untuk mencari nilai yang 60 jutanya, maka kita bisa cari dengan cara 100 juta ditambah dengan 50 juta dikali dengan 40% atau 0,40 dari kepemilikan PT Tiara. Jurnal yang keempat yaitu mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Jurnalnya utang obligasi di debit 80 juta, premi utang obligasi di debit 1.200.000, pendapatan bunga di debit 6 juta, investasi obligasi pada PT Purwaka di kredit 81.200.000 dan beban bunga di kredit senilai 6 juta. Cara mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan ini di mana 1.200.000-nya didapatkan dari 82 juta dikurang 80 juta dikali dengan 3/5. Dan untuk 81 juta dari investasi obligasi pada PT Purwaka didapatkan dari 82 juta dikurang dengan 800. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.